Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru beredar mengenai siapa pengganti Cristiano Ronaldo. Di skuad Manchester United, Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Karim Benzema dari Real Madrid. Laporan El Nacional mengklaim bahwa Manchester United tertarik untuk merekrut Benzema karena sang striker punya rekam jejak yang apik belakangan ini. Sang striker menjadi sosok pembeda bagi Real Madrid dalam 4 tahun terakhir. Ia mampu produktif mencetak banyak gol di lini serang Real Madrid. Manchester United juga berkesempatan mendapatkannya secara gratis karena kontrak Benzema di Madrid habis pada tahun 2023. Jadi Benzema dinilai jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Benzema tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Manchester United di musim depan. Sang striker dilaporkan sudah lama tertarik bermain di Inggris. Jadi ia akan mempertimbangkan tawaran yang masuk dari MU itu. Namun Benzema disebut memprioritaskan bertahan di Madrid. Jika memang ia gagal mencapai kata sepakat dengan Madrid, baru ia akan cabut ke Old Trafford. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Diogo Costa nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan semakin serius untuk mengamankan kiper FC Porto tersebut. Manchester United dilaporkan jadi peminat berat sang kiper. Dilansir Sport Witness, Setan Merah sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang kiper. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sangat serius ingin merekrut Costa. Mereka ingin menjadikan sang kiper pengganti David De Gea. Laporan itu mengklaim bahwa United benar-benar serius ingin mengamankan jasa Costa di tim mereka. United diketahui rajin mengirimkan scout mereka di pertandingan FC Porto. Sang pemandu bakat ditugaskan untuk mengamati aksi Costa secara langsung. Laporan itu mengklaim bahwa sejauh ini sang pemandu bakat sangat terkesan dengan penampilan Costa. Jadi mereka kini menjadi target utama pengganti David De Gea. Manchester United harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk mengamankan kiper 23 tahun tersebut. Klausul rilis sang kiper berada di angka 60 juta euro dan MU disebut tidak akan keberatan untuk membayar segitu untuk jasa sang kiper. Mantan pemain MU Paul Scholes mengingatkan Arsenal tidak perlu jamawa kendati tengah menguasai klasemen Liga Inggris. Dia yakin Manchester United bisa menyalip semua klub. Bukan cuma itu, Paul Scholes menilai bahwa Manchester United bisa melewati semua hampir pesaing mereka di Liga Inggris dan finish di bawah Manchester City. Sosok yang turut memperkuat Setan Merah saat meraih gelar treble legendaris pada 1999 itu juga turut gembira melihat peningkatan di skuad Erik ten Hag. Manchester United sempat menduduki dasar klasemen Liga Inggris karena 2 kekalahan beruntun di awal musim, masing-masing 1-2 dari Brighton dan 0-4 dari Brentford. Perlahan tapi pasti Bruno Fernandes DKK bangkit dan kini berada di urutan kelima klasemen sementara. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memboyong James Maddison dari Leicester City. Erik ten Hag ingin mendatangkan pemain kreatif. Kabar ini dilansir oleh Picajes. Pelatih asal Belanda itu lantas disebut tertarik pada gelandang Leicester City James Maddison. Ten Hag juga diklaim sekarang sedang mempertimbangkan untuk memboyongnya dengan tawaran yang menggiurkan. Namun ada kans MU akan kesulitan memboyong Maddison karena Leicester City kini sedang terpuruk dan kemungkinan tidak akan mau melepas salah satu pemain terbaiknya. James Maddison termasuk salah satu pemain terbaik di Liga Inggris, jadi tidak heran jika ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub lain. Ia disebut sempat masuk dalam bidikan Arsenal, Newcastle United, dan Tottenham juga pernah dikabarkan tertarik meminang pemain 25 tahun ini. Newcastle United bahkan disebut pernah melakukan pendekatan secara serius. Mereka menawar Maddison sebesar 50 juta pound sterling tapi ditolak Leicester City.
Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan alasannya yang belakangan ini mulai sering mencadangkan Jadon Sancho. Ia menegaskan bahwa apa yang ia lakukan itu hanyalah rotasi biasa. Erik ten Hag menegaskan bahwa apa yang ia lakukan pada Sancho itu hanya kebijakan rotasi biasa. Ten Hag membeberkan bahwa ia memang sengaja mencadangkan Jadon Sancho dalam beberapa laga terakhir. Ia ingin memberikan sang winger waktu istirahat usai menjadi starter di beberapa laga sebelumnya. Erik ten Hag menyebut bahwa Sancho masih pemain krusial bagi MU. Itu terlihat pada pertandingan melawan Omonia Nicosia pada dini hari kemarin. Ia puas melihat bagaimana Sancho masuk sebagai pemain pengganti dan langsung memberikan pembeda bagi Setan Merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan informasi seputar timnya jelang menghadapi Newcastle United. Ia mengkonfirmasi bahwa Anthony Martial berpotensi comeback di laga ini. Kepada awak media, Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa kondisi Anthony Martial sejauh ini sudah membaik. Ia menyebut, sang striker sudah berlatih kembali dan berpotensi untuk comeback melawan Newcastle United nanti. Erik ten Hag berharap Martial bisa comeback melawan Newcastle United. Namun jika sang striker belum fit, ia tidak resah karena ia punya stok penyerang yang cukup di timnya. Laga melawan Newcastle nanti merupakan sebuah laga yang wajib dimenangkan oleh MU. Ini disebabkan MU butuh tambahan 3 poin agar bisa menembus posisi 4 besar klasemen sementara Premier League. Kiper Manchester United David De Gea memberikan kritikan kepada para penyerang Manchester United. Ia menilai lini serang Setan Merah seharusnya bisa lebih tajam dan tidak buang-buang peluang. Di laga melawan Omonia, United membuat total 34 tembakan di mana 12 tembakan mereka tepat sasaran. Namun dari 12 tembakan itu Setan Merah hanya mampu membuat 1 gol saja. De Gea sendiri lega timnya bisa meraih kemenangan di laga ini. Ia menyebut timnya menunjukkan mental baja dan tidak pernah menyerah meski peluang-peluang mereka tidak kunjung berbuah gol. Dan pada kesempatan ini juga De Gea memberikan pujian kepada Scott McTominay. Ia menyebut, tanpa kehadiran sang gelandang, Manchester United akan kehilangan poin melawan Omonia. Manchester United diuji Newcastle United akhir pekan ini. Melihat performa lawan sejauh ini, Setan Merah memperkirakan laga yang alot. Manchester United akan menjamu Newcastle United di Old Trafford pada Minggu 16 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dalam lanjutan Liga Inggris, keduanya terpaut cuma 1 poin di papan klasemen. Meski MU masih menyimpan 1 laga di tangan, tapi menilik laju Newcastle United musim ini, partai ini berpotensi sulit bagi MU. The Toon Army baru 1 kali kalah dari 9 pertandingan di Premier League dan 3 kemenangan dan 5 kali imbang. Yang lebih menarik adalah mereka punya catatan gol dan kebobolan yang lebih baik ketimbang MU. Skuad besuhan Eddie Howe itu sudah bikin 17 gol dan baru kemasukan 9 kali. Terbaik bersama Manchester City, Brighton, dan Everton. Sebagai perbandingan, MU punya selisih gol -2. Hasil dari bikin 13 gol dan kemasukan 15 kali. Selain solidnya pertahanan Newcastle, manajer MU Erik ten Hag mewaspadai kecepatan permainan mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta timnya untuk mewaspadai Newcastle United yang jadi lawan timnya di akhir pekan nanti. Ia menilai The Magpies bakal jadi lawan yang sengit bagi timnya. Erik ten Hag menyebut ada 1 faktor yang membuat Newcastle bakal sulit ditaklukkan di akhir pekan nanti. Ia menyebut anak asuh Eddie Howe itu bermain dengan intensitas tinggi. Jadi mereka bakal membuat Setan Merah kesulitan di laga ini. Meski menyadari bahwa Newcastle adalah lawan yang sulit, Erik ten Hag menyebut timnya masih punya kans yang besar untuk menang. Untuk itu, ia mewajibkan Setan Merah untuk tampil dengan performa terbaik mereka di laga ini sejak awal laga. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan mendapatkan tawaran dari Barcelona untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Menurut laporan The Daily Mail, Barcelona awalnya dengan senang hati mempertahankan de Jong. Namun dengan syarat sang gelandang mau melakukan renegosiasi kontrak. Sejauh ini kontrak de Jong memang sangat tinggi,
sehingga itu menjadi beban tersendiri bagi keuangan Barcelona. Dalam proses negosiasi dengan pihak De Jong, kedua tim tidak mencapai kata sepakat mengenai nominal kontrak baru De Jong. Alhasil Barcelona mau tidak mau menyingkirkan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Barcelona langsung ambil inisiatif untuk menghubungi Manchester United terkait De Jong. Ini disebabkan mereka tahu MU sangat menginginkan De Jong. Di sisi lain, kedua tim sempat menyepakati mahar transfer sang gelandang. Jadi mereka berharap MU masih berminat untuk meminang gelandang timnas Belanda itu. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona tidak akan menurunkan bandrol De Jong di tahun 2023 nanti. Mereka ingin mendapatkan bayaran sekitar 85 juta euro dari sang gelandang dari penjualan sang gelandang.